di sini juga? Iya, anakku di sini, anakku juga. Iya, lo kerja apa sekarang? Saat ini nganggur sih, belum dapat pekerjaan. Lu gimana? Jenis pengangguran yang pertama adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini merupakan jenis pengangguran yang dikategorisasikan berdasarkan lama waktunya. Pengangguran terselubung merupakan jenis pengangguran yang terjadi ketika individu yang sebenarnya tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan tidak tercatat sebagai pengangguran dalam statistik resmi. Contohnya, ibu rumah tangga atau seperti yang tampak pada video sebelumnya, yaitu merupakan seorang bapak atau orang tua dari seorang siswa yang bersekolah di SMA 28 yang sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu cara mengatasi pengangguran terselubung ini adalah dengan melakukan pencarian keuangan yang lebih matang, edukasi dan pengembangan pribadi, dan mengembangkan jaringan sosial. Serta, sebagai individu yang baik, setiap individu dapat membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain. Dan juga, setiap individu dapat juga menanamkan jiwa kewirausahaan. Kirain habis lulus kuliah seneng gitu. Kalau aku kerja dapet. Ternyata cari kerja lagi. Orang tuh langsung dapat gitu ya kan. Tapi kenapa sih hidup kayak gini? Muter. Habis lulus udah dapat kerja. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Adapun cara mengatasi ataupun solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, dengan cara memperluas lapangan kerja, lalu kedua gunakan media sosial untuk mencari berbanyak ataupun sebanyak-banyaknya info. Yang terakhir ada perbarui dan tingkatkan keterampilan dari diri sendiri. Terus kayak udah gak ada nih. Jenis pengangguran selanjutnya adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran merupakan kondisi di mana angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya adalah petani yang menganggur pada saat musim panen tiba. Lalu contoh lainnya adalah saat seorang pekerja kantoran tidak bekerja sesuai dengan tugasnya atau bermain-main saat jam kerja sedang berlangsung, seperti yang sudah ditampilkan pada video contoh sebelumnya. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah dengan meningkatkan pendidikan, memperluas kesempatan kerja di seluruh Indonesia, dan aktif di situs pencarian kerja. Lalu, perusahaan swasta juga dapat bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Program ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja sesungguhnya yang akan mereka tempati. Rasya, Bu, apa-apaan ini data sama semua? Kamu lihat kerja gak sih? saya lihat Bu, kenapa? Emang ada yang salah? Semua yang salah beda sama yang saya kasih lihat ini. Apa-apa ini? Nah, ini bener Bu. Selanjutnya, kami akan membahas pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta. Hal ini karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Contohnya, peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tenaga kerja sektor pertanian harus dididik terlebih dahulu agar bisa menjadi tenaga kerja sektor industri yang baik dan benar. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian, ini dapat menimbulkan adanya pengangguran karena tidak bekerja secara optimal. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan dan pendidikan ulang dan fokus pada sektor berkembang. Selain itu, juga dapat migrasi ke wilayah yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Berikut terkait berkas-berkas
CV dan data diri saya untuk melamar pada pekerjaan ini, Pak. Siapa namanya? Rayana Diandra Kanca, Pak. Kriterianya sih udah pas buat kantor saya. Tapi saya coba nanti saya minta kopian ini, tapi berkas kamu bawa. Bisa nggak? Jadi ini saya bawa dulu, Pak. Iya, tapi kopiannya nanti saya ambil. Oh, baik, Pak. Ya, kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Apa sih pengangguran friksional? Pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Contohnya, seseorang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan pertamanya, seperti yang dicontohkan pada video sebelumnya. Adapun solusi atau cara mengatasi dari pengangguran friksional, yaitu memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan tambahan kepada pencari kerja, termasuk magang, pelatihan industri, atau kursus pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah pengangguran siklis, yakni pengangguran yang terjadi dikarenakan menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Contohnya yaitu permintaan suatu barang yang menurun. Nah, cara mengatasinya yakni ada dengan stimulus ekonomi dan juga dengan pelatihan dan dukungan. Selanjutnya adalah pengangguran musiman, yakni pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Nah, contohnya adalah seorang petani yang hanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, atau seorang penjaga pantai yang hanya bekerja pada saat musim liburan. Nah, untuk cara mengatasinya yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian untuk mengurangi dampak musiman, serta pemerintah juga dapat menyediakan program sementara atau insentif untuk membantu pekerja musiman selama periode non-musim. Jenis pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin atau yang bisa kita sebut juga dengan otomatisasi. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu dengan pendidikan digital dan investasi dalam teknologi. Hal ini dilakukan untuk membantu individu menanggapi perubahan dan tetap relevan di pasar tenaga kerja yang berkembang.